Nah, teman-teman semuanya yang baru bergabung, hari ini kita akan bahas seputar tentang hutang. Karena Mas Bimo, saya lihat di TikToknya Mas Bimo, di YT Mas Bimo, dan di chat-chat WA yang masuk itu banyak sekali yang menanyakan perihal tentang hutang, Mas Bimo. Bagaimana cara terbebasnya, terus juga bagaimana biar nggak memikirkan itu. Nah, gitu ya teman-teman. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di podcast Mas Bimo ya, Mas Bimo. Apa kabar Mas Bimo? Ini musim batuk flu ini apakah sakit juga ini Mas Bimo? Saya sudah melewati itu kemarin. Oh. Jadi makin sehat, makin berkelimpahan. Oke, nah teman-teman semuanya yang baru bergabung bisa absen dulu ya, dari kota mana. Terus juga bagaimana kabarnya nih teman-teman semuanya ya. Mas Bimo, minggu-minggu ini ada agenda apa aja nih Mas Bimo? Setelah kemarin kita tahu bahwa sudah ada kelas offline dan juga meditasi gitu, apakah banyak peserta yang pulang mungkin dengan perubahan diri, terus juga apakah konsultasi private ini langsung kenceng gitu Mas? Ya, jadi memang minggu-minggu ini masih banyak mantau yang ngingetin teman-teman yang kemarin ikut kelas offline, karena kan ada meditasi untuk mencipta di medan kuantum gitu. Jadi mencipta di medan kuantum itu kan seperti nanam benih gitu ya. Jadi nanam benih ini nggak bisa cuman sekali terus ditinggal gitu loh. Nggak disirami, nggak ditanam, nggak ditengok, nggak bisa. Nah, maka saya ngingetin tuh beberapa hari, saya ingetin, saya evaluasi. Ayo, siapa yang hari ini meditasi? Semalam meditasi jam berapa? Tanamannya disiram nggak? Dipupuk nggak? Gitu. Karena kadang orang pengennya instan. Godaan terberat di era sekarang itu pengennya instan. Pengennya meditasi sekali, pulang langsung kaya gitu. Padahal database masa lalunya bisa menghambat kekayaan, proses menuju kekayaan itu. Jadi membersamai mereka praktek, lalu kemudian ada beberapa memang yang memutuskan untuk private juga. Dan ya bersyukur karena beberapa mengalami perubahan yang luar biasa. Artinya mereka akhirnya mulai memahami dan mengalami rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu memang ada gitu loh. Dan ketika sudah selaras dengan kelimpahan, maka kelimpahan itu yang mendatangi. Jadi biasanya kan orang mengupayakan ini biar berkelimpahan bagaimana, kemudian biar semakin ini bagaimana gitu ya. Nah, ini apa namanya, pengalaman yang mendatangi. Jadi dia hendak nyari, hendak apa kok rezekinya datang dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi minggu-minggu ini tuh menjadi ini pengalaman yang luar biasa gitu. Jadi makin seru, makin ikut bersyukur juga karena akhirnya teman-teman juga bisa gini toh mendapatkan rezeki dari yang tidak terduga atau dari arah yang tidak disangka-sangka tuh begini gitu loh. Oke, nah untuk kelas offline kemarin itu pembahasannya lebih ke apa Mas Bimo? Oke, jadi untuk yang kemarin itu kita bahas tentang kebangkitan spiritual ya. Karena sebelum teman-teman itu berjalan di ranah tataran yang halus, tataran energi, itu memang harus dibangunkan dulu gitu. Karena masalah-masalah yang menghimpit itu adalah bagian dari perjalanan kebangkitan spiritual gitu. Gitu. Jadi masalah yang menghimpit itu kebangkitan, tanda kebangkitan spiritual kan. Nah, kalau mereka belum segera bangun, maka untuk memahami di tataran yang halus, di ranah-ranah energi, frekuensi, vibrasi, itu masih agak kesulitan. Yang dilihat tuh masih yang nampak gitu loh. Kayak peristiwa, kejadian gitu kan, masalah saat ini, belum ke tataran yang halus. Energi saya sudah berkelimpahan belum? Vibrasi saya sudah berkelimpahan belum? Frekuensi saya sudah tepat belum? Nah, padahal kan kemarin di kelas kan juga saya sampaikan kan gitu, bahwa kakek saya ini sangat luar biasa hebat gitu. Kakek Einstein ya, yang mengatakan bahwa everything is energy gitu loh. Ya, dan paman saya Nikola Tesla juga mengatakan bahwa kalau kamu mau mengetahui rahasia semesta, berpikirlah dari terminologi energi, frekuensi dan vibrasi. Maka dari dua tokoh hebat itu ya, itu yang menjadi fokus utama. Karena benang merahnya adalah ketika kita mengubah energi, kita mengubah kehidupan. Gitu. Karena kehidupan yang nampak ini, kalau ditarik mundur, partikel terkecilnya, penyusunnya, awalnya adalah energi.
Dari energi menjadi atom, atau menjadi molekul, kemudian menjadi proton, neutron, dan dia akan runtuh menjadi materi. Gitu. Oke, gitu ya, seputar untuk kelas offline yang sudah-sudah. Untuk yang selanjutnya juga masih sama ya, Mas Bimo? Ya? Dan kemarin meditasi, kapan ya bisa tayang ya? Yang kemarin di dokumentasi nggak sih yang itu? Iya, yang dari Purwokerto, ibu-ibu. Nah, itu kan saya pun juga terpukau itu dengan testimoninya, karena beliau pengen beli rumah tetangganya gitu. Pengen beli rumah tetangganya, kan bingung ya ngomongnya ya. Iya. Rumahmu tak beli gitu, kayak ngusir, kayak nggak etis gitu loh. Ternyata dia kaget gitu, kok tiba-tiba tetangganya datang ke rumah. Aku mau jual rumah, kamu beli enggak gitu. Jadi di luar logika, termasuk yang dia akhirnya bangun pabrik dan sebagainya, saya nanya kan waktu itu, Bu, ini memikirkan tentang itu enggak, atau melogikakan caranya gimana enggak? Enggak, Mas, saya sendiri kaget-kaget gitu loh. Kok tiba-tiba ini kayak serba kebetulan yang mendatangi, loh kok begini, kok begitu, padahal saya belum mengupayakan maksimal, tapi kok sudah datang bertubi-tubi gitu. Nah, nanti teman-teman tunggu aja ya. Kalau videonya sudah siap tayang, itu real testimoni, karena ibunya keren. Jadi dia tuh gini, begitu tahu cara meditasi yang benar, kuncinya ya adalah dia rutin meditasi. Oke. Kayak nanam tadi, disiram, dipupuk gitu. Ada yang mungkin meditasinya cukup sekali aja karena pengen tahu kayak apa sih meditasinya Mas Bimo. Habis itu, cuman kepo doang, selesai, yang nggak dapat apa-apa. Tapi Bu ini begitu tahu cara meditasi yang tepat, kemudian dia meditasi mandiri setiap jam 9, setiap hari, nggak nyampe sebulan, perubahannya luar biasa. Gitu. Keren. Jadi teman-teman yang sudah pernah ikut meditasi bareng kami, meditasinya cuma sebulan sekali, atau sekali itu saja, atau sepanjang hari dijaga. Terutama yang sudah ikut kelas Repent Kebangkitan Spiritual, itu teknik meditasinya udah makin top lagi. Nah, itu harus dijaga untuk berada di frekuensi itu. Membiasakan sepanjang hari, nengok lagi yang dicipta di medan kuantum gitu kan. Menyirami, kemudian memupuk, merawat, sehingga dia tumbuh menjadi realita. Jadi jangan berhenti sampai itu terjadi realita. Kalau sudah terjadi realita, ganti goals baru. Enak kan gitu. Oke, begitu. Nah, teman-teman semuanya yang baru bergabung, hari ini kita akan bahas seputar tentang hutang. Karena Mas Bimo, saya lihat di TikToknya Mas Bimo, di YT Mas Bimo, dan di chat-chat WA yang masuk itu banyak sekali yang menanyakan perihal tentang hutang, Mas Bimo. Bagaimana cara terbebasnya, terus juga bagaimana biar nggak memikirkan itu. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan seputar tentang hutang bisa langsung drop di kolom komentar. Selagi kita akan bahas materinya dulu nih. Setelah Mas Bimo mungkin selesai menyampaikan materi, akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, mungkin di teman-teman ini pernah ada di fase itu, dikejar tagihan mungkin, atau bingung harus bayar yang mana dulu, atau mungkin kepikiran terus Mas Bimo, sampai stres itu kan ada ya. Iya, betul. Terus saya pernah ngalami kok. Ini sudah pensiun ya dari perhutanan, alhamdulillah. Nah, lebih dari itu kita akan coba gali ya, Mas Bimo akan kita tanya-tanya lebih dalam. Mungkin apa yang bikin kita terjebak berulang-ulang di siklus hutang, apakah kita menurunkan vibrasi jika berhutang, dan bagaimana kita bisa pelan-pelan keluar. Nah, Mas Bimo, mungkin kita mulai aja langsung tentang materi hutang. Iya, Hutang ini apakah punya siklusnya, Mas? Jadi kalau orang terjebak dengan hutang, apakah akan terus-menerus? Iya, siklus ya, karena yang nanya cewek pastinya siklus ya. Apakah siklusnya bulanan, apa harian, atau mingguan? Dan memang benar, kemarin waktu meditasi kan, kalau Mei juga mengamati pertanyaan dari peserta itu kan kebanyakan semuanya tentang hutang. Iya, betul-betul. Gitu loh, jadi di situ juga saya bahas tentang kita tuh terjebak, atau masih ada beberapa orang yang terjebak di sistem otomatis itu. Jadi dalam sambungan neuron, saat dia menyambung jaringan-jaringan otak ini, struktur kimiawi otak itu kan membawa informasi. Nah, itu bisa membentuk sebagai sebuah kayak file otomatis yang membentuk terkait dengan kayak hutang gitu loh. Kayak gitu. Nah, makanya kemarin saya tidak kaget ketika meditasi di awal, pertanyaan mayoritas itu kan hutang, cicilan, minus gitu ya. Jarang yang menanyakan gini, Mas Bimo, biar saya punya rumah 2 miliar gimana gitu kan. Jarang kan, supaya bisa kesampaian beli mobil mewah gimana, jarang. Betul-betul.
orang atensinya, energinya sudah terbiasa, terjebak secara otomatis ke ranah-ranah kekurangan. Maka ini yang membuat tadi siklus, jadi looping. Tadi di awal sudah saya bahas bahwa energi itu kan yang membentuk realita. Mengubah energi, mengubah kehidupan. Nah, kadang orang itu mau mengubah kondisi hutang, dia hanya mengubah di tataran nampak. Nambah usaha, ya kan, nambah bisnis, atau nambah kerja nih, part-time atau lain-lain sebagainya lah, atau mungkin nambah modal di tataran yang kelihatan, tapi energi di dalam dirinya nggak diubah, sehingga sudah berupaya maksimal di tataran yang kelihatan, hasilnya nggak berubah gitu loh. Karena apa? Energinya nggak diubah. Nah, yang membuat looping itu apa? Pancaran energinya masih sama, dia akan gulung lagi looping. Ketika pancarannya masih sama, akan looping lagi. Pancarannya sama. Jadi akan terus-menerus. Dan yang saya alami, kalau yang saya alami ya, loopingnya itu makin besar gitu loh. Dulu cicilannya awalnya itu saya itu cuma motor 300 ribuan saat itu ya. Awal punya motor kan cuma 300 ribuan. Kalau sekarang sudah mungkin 600-an ya. 300 ribuan itu looping gitu loh. Sampai di titik terakhir itu udah di atas, udah di puluhan juta cicilan per bulan tuh, di atas 10 juta. Looping gitu loh. Karena apa? Energi saya tidak berubah. Itu. Maka teman-teman di sini saya ingin memberikan kesadaran baru bagaimana teman-teman untuk membereskan yang namanya hutang. Itu yuk kita ubah energinya. Gitu. Supaya apa? Ketika energinya berubah, dia tidak terjadi looping. Gitu loh. Karena pemicunya si energi ini. Kalau energinya sudah bergerak di tataran kelimpahan, bukan kekurangan, dia akan mencipta realita kelimpahan. Itu. Ya, kalau teman-teman nanti bisa memahami benang merah dari pembahasan ini, saya yakin teman-teman juga bisa segera keluar dari yang namanya jerat hutang yang looping berkali-kali dan seterusnya. Karena memang beberapa video belum ada yang spesifik ya. Jadi ini khusus buat teman-teman yang saat ini mengalami keterjebakan di hutang, looping gitu ya. Termasuk pada saat meditasi gitu kan ditanya, kayaknya dari wajah-wajahnya pada nggak punya hutang gitu ya, langsung wah gitu kan, harusnya kan amin gitu ya. Artinya respon itu juga saya dulu juga ngalami sih gitu. Memang kalau sudah punya hutang, hidup hanya untuk mikirin hutang, mikirin cicilan, akhirnya looping, tergerak di kekurangan. Itu berdampak bisa sampai ke kesehatan dan sebagainya. Karena ketika orang hanya untuk survive, hidupnya hanya untuk bertahan hidup selama dari jatuh tempo, besok makan gimana dan sebagainya, itu ya hormon yang terproduksi adalah hormon-hormon stres. Bisa memicu asam lambung. Saya dulu juga ada asam lambung juga gitu, karena mengalami hutang dan lain sebagainya gitu. Kemudian pikiran kreatif tumpul ya kan, lalu badan lebih cepat lelah, gampang sakit dan sebagainya. Itu memang dampaknya luas. Oke, nah untuk loopingnya sendiri apakah pasti itu membesar Mas Bimo? Jadi misalnya cicilannya tadi seperti 300.000 terus jadi makin bertambah gitu? Ya, jadi apa yang membuat looping makin bertambah itu karena sebenarnya pemicunya energi, rasa. Jadi ketika orang hutang, awalnya tenang. Begitu dia tambah panik, kok angkanya makin besar, tambah cemas, tambah takut, tambah stres, dia akan mencipta realita hutang yang lebih besar. Karena pemicunya ini energi. Gitu loh. Kalau pemicunya dia diubah, energinya diubah, loopingnya tidak akan besar. Bisa jadi mengecil, bisa jadi putus. Selesai gitu loh. Nah, langsung berada di looping kelimpahan. Nah, kalau di looping kelimpahan nih, syukurnya makin menguat, getaran penuh cintanya makin menguat, ya kelimpahannya makin tinggi. Jadi ini berlaku di dua sisi ya. Nah, tinggal teman-teman mau pilih. Energinya mau looping pengulangan di hutang, dan ketika diperkuat hutangnya makin nambah, atau mau looping di kelimpahan, ketika rasa kelimpahannya diperkuat, materi kelimpahannya juga meningkat. Nah, tinggal pilihan teman-teman gitu loh sebenarnya gitu. Oke, nah mungkin looping ini juga yang bikin kita itu gali lubang tutup lubang ya Mas Bimo ya? Betul, iya betul. Jadi secara sederhana awalnya adalah, kalau misalkan nih dari tataran yang kelihatan, karena teman-teman kadang tuh gini, nggak puas ketika diberikan arahan yang tatarannya lebih halus di ranah energi gitu. Oke, saya bahas dulu di tataran kelihatan. Sebenarnya simple. Yang membuat hutang itu pertama adalah penyebabnya dulu ya, karena kan kita mau beresin. Nah, kalau dari sisi yang kelihatan, pertama adalah pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Itu udah otomatis potensi akan menciptakan hutang. Kemudian dari gengsi, ya, gengsi mengejar validasi, ego, kesombongan, itu kan gengsi ya, itu bisa menciptakan hutang. Lalu spekulasi, ya, spekulasi itu bisa menciptakan hutang. Tidak ada pertimbangan yang oke, memaksakan, lalu spekulasi.
gitu. Atau malas pun bisa menciptakan hutang, gitu. Nggak mau berupaya lebih, akhirnya ya wis lah, yang mungkin tiba-tiba ada tawaran ini 1 hari kamu dapat profit 1% ya. Akhirnya dibawa kabur karena apa? Malas gitu loh. Ngapain sih kerja keras-keras, ini aja sehari dapat 1% misal gitu ya. Nah, penyebab-penyebab di situ. Kemudian dari sisi yang tidak kelihatan, nah ini kan kalau yang kelihatan itu ya, dari sisi yang tidak kelihatan adalah dari sisi energinya. Gitu. Jadi sesuatu semuanya awalnya adalah energi. Everything is energy. Kayak saya, Albert Einstein sudah menegaskan ya. Everything is energy. Artinya peristiwa hutang Anda, peristiwa kekurangan, minus dan sebagainya, itu kalau ditarik mundur, pemicunya adalah energi. Jadi ini berawal dari energi yang bergerak, bervibrasi, frekuensinya di kekurangan. Ketika dia bergerak di kekurangan, dia akan mencipta peristiwa kekurangan. Gitu. Nah, kalau energi ini masih bergerak di kekurangan yang sama dan frekuensinya menguat, ini peristiwa kekurangannya bisa makin bertambah, tidak selesai-selesai. Gitu. Nah, caranya gimana? Sekarang caranya ya, cara terbebas. Kalau dari sisi kelihatan, karena kadang orang itu masih gimana mas, saya harus ngapain, saya harus kerja apa, atau itu kan di tataran kelihatan nih. Saya ingin bahas yang simple ya, dari sisi yang kelihatan, tapi ini saya akan bahas dari sisi energi. Dari sisi yang kelihatan tuh gini, cara melunasi hutang cuma 2. Ya. Yang pertama cash, yang kedua transfer. Ya, itu caranya, karena kadang coba caranya gimana, itu aja, cuman cash sama transfer gitu ya. Tetapi saya lebih tertarik membahas energinya. Ingat, beberapa orang, bahkan testimoni dari Bu Kinanti dan beberapa teman yang bisa bebas hutang itu, setelah apa sih gitu? Setelah mengubah energinya. Mereka sudah gali lubang, tutup lubang, sudah nambah bisnis, sampai mentok, angkat tangan, aku udah nggak sanggup. Apa yang mau tak lakuin? Akhirnya mengubah di tataran energi, termasuk ngobrol dengan uang. Gitu. Nah, maka kegiatan meditasi bersama, lalu kegiatan-kegiatan kita itu sebenarnya untuk mengubah pemicu awalnya, supaya energi teman-teman yang awalnya bergerak di kekurangan mau pindah ke kelimpahan, tidak peduli yang terjadi sekarang. Gitu. Dan kita masuk ke energi, ke tataran di mana di atasnya logika. Nah, kadang ketika sudah dapat wawasan nih, oh energi begini, nanti dikunci sama logika sendiri, dibatasi. Tapi mana mungkin gitu kan, saya kan cuma di rumah, gaji saya cuma sekian. Ya, itu yang membuat energi terhambat juga. Gitu. Maka pembahasan kita kali ini lebih terkait dengan bagaimana supaya kita bisa terbebas dari hutang dengan memperbaiki di tataran energinya gitu. Nah Mas Bimo, ngomongin tentang penyebab-penyebab berhutang. Gimana kalau ada usaha, ya kan, kita misalnya mau bikin usaha, tapi pakai misalnya KUR BRI, sekarang kan ada tuh. Nah, apakah kita itu juga energinya ada di kekurangan Mas, karena memulai usaha dengan utang gitu? Ya, jadi gini, itu salah satunya adalah keterjebakan di sistem otomatis. Makanya nanti kalau misalkan pas event meditasi kan saya jelaskan detail, termasuk di kelas offline jauh lebih detail lagi terkait dengan keterjebakan dari sistem otomatis. Jadi teman-teman saat ini itu sebenarnya bukan diri sendiri, bukan diri sendiri yang sebenarnya, tapi hasil dari keterjebakan sistem otomatis. Contoh kayak tadi ya, mau usaha, lalu kemudian pinjem bank. Ini karena apa? Sistem otomatis di dalam otak itu ketika orang mau usaha, proyeksi atau fokus pertama kali adalah modal. Betul. Gitu loh. Sehingga yang diupayakan apa? Modal. Kalau saya tidak punya modal, saya punya sahabat baik yang bisa memberikan modal, ya kan? Kang Bri atau Kang apa ya? Yang siap memberikan gitu. Nah, padahal energi akan mengalir, salah satu hukum energi adalah akan mengalir ke arah atensi. Di mana Anda memberikan perhatian, energi mengalir ke situ. Begitu fokusnya ke modal, lalu ke pinjaman, maka apa? Realitanya terjadi begitu. Nah, bahayanya bisnis itu berhenti di mengupayakan modal. Gimana modal saya dapat besar, gimana modal saya nambah, gimana saya punya modal. Mereka tidak sampai energinya ke bagaimana supaya profitnya maksimal gitu loh. Sehingga ketika sudah punya modal, lalu fokusnya apa? Kalau nggak tempatnya masih produk, bener nggak? Betul. Tempatnya mana, rukonya mana, atau produknya apa? Habis itu setelah buka, mungkin ditungguin sendiri, atau mungkin ada karyawan. Begitu pas mendekati jatuh tempo pertama, loh,
kok belum ada pemasukan gitu loh. Atau kok pengeluaran gaji dan operasional listrik lebih besar daripada, nah akhirnya dari situ mulai panik. Gitu. Akhirnya apa? Ya sudah tumbang. Nah, maka kalau energi ini terjebak ya, tadi terjebak di sistem otomatis, kalau mau usaha itu adalah modal dulu, ya itu yang menjadi realita. Gitu. Nah, termasuk pinjem itu, naluri untuk pinjem itu sebenarnya keterjebakan otomatis di sistem neuron ini yang membawa informasi sehingga ketika ada apa-apa itu paling cepat pinjem. Gitu. Nah, itu yang perlu diubah dulu. Maka ketika mau terjun di bisnis, namanya bisnis itu kan identik dengan jualan, benar nggak sih? Betul. Apapun itu ya, jual jasa, jual konten dan lain sebagainya itu jualan. Nah, maka sebelum terjun di bisnis, pelajari cara jualannya dulu, pelajari skillnya dulu. Nah, kadang orang belum banyak yang punya sistem otomatis yang begitu, itu sehingga fokusnya adalah modal. Gitu. Kalau saya terjun bisnis, fokusnya cara jualnya gampang nggak? Cepet nggak? Gitu. BEP-nya atau cash flow-nya cepet nggak? Balik modalnya cepet nggak? Untungnya cepet nggak? Untungnya besar nggak? Jadi fokusnya ke situ. Karena energi mengalir ke arah atensi. Di mana perhatian Anda taruh, energinya mengalir ke situ. Nah, ketika terjun di bisnis yang dipikir adalah cuan, untung ya, seberapa cepat, seberapa banyak, dia akan mencipta keuntungan, akan mencipta realita profit gitu loh. Nah, tadi yang keterjebakan karena bisnis ya modal ya pinjem, ya sudah, realitanya terjadi sampai di situ. Gitu. Ya, jadi kita melihat di tataran yang lebih halus lagi, bukan melihat dari faktanya. Nah, termasuk contoh nih, kenapa tadi kok jadi ada dorongan minjem? Itu juga salah satu sistem otomatis dari kecil. Contoh nih kayak saya ya. Dari kecil itu sistem otomatis saya dibentuk oleh keluarga yang kurang beruntung lah ya gitu. Jadi apalagi Bapak Ibu ketika ngobrol tentang finansial minus itu saya sampai dengar. Jadi buat sekarang punya anak, hati-hati jangan sampai ngobrol finansial, anak dengar, terutama finansial yang minus ya. Kecuali uang kita makin hari makin tambah banyak, narik uang begitu mudah, begitu gampang, menyenangkan gitu, silakan. Tapi kalau obrolan itu yang minus, anak jangan sampai dengar. Nah, karena saya sering dengar hampir tiap hari ya, nyicil kemana lagi atau minjem kemana lagi, yang buat nutup itu dari mana lagi, itu hampir tiap hari. Maka apa? Saya terjebak di sistem otomatis ketika ada kesulitan, bukan nambah income, tapi berhutang. Maka kerja pertama kali saat saya pengen motor, apa yang saya lakukan? Berhutang. Gitu. Jadi itu pemicunya di tataran energi. Maka coba teman-teman evaluasi mundur ke belakang, gitu ya. Nah, energi ini saya akan jelaskan pelan-pelan banget supaya teman-teman juga bisa memahami dan bisa fokus dulu ke pembahasan ini. Jadi energi ini dia itu kan bergerak. Bergeraknya ini namanya vibrasi. Vibrasi atau yang dikenali orang kalau vibrasi itu adalah getaran rasa atau emosi. Emosi itu energy in motion, bukan marah ya. Marah itu salah satu emosi, bahagia itu juga emosi, sedih itu juga emosi. Nah, maka mungkin misalkan teman-teman gini, Mas, gimana cara mengetahui energi saya bergerak di mana? Ya, emosi Anda apa? Rasa Anda apa? Oh, gitu. Kalau rasanya cemas, khawatir, takut, ya kan, terus ada rasa luka, ada rasa sombong, ada rasa merasa bersalah, merasa malu, apatis. Nah, rasa-rasa itu adalah rasa kekurangan. Kalau Anda memancarkan itu, Anda akan mencipta peristiwa kekurangan. Karena hukum alam, ini orang tahu nggak tahu, suka nggak suka, mau nggak mau pasti mengalami.